Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan penjelasan dari sifat. Jadi sifat huruf itu tadi dibagi dua, yaitu sifat yang punya lawan dan sifat yang tidak punya lawan. Atau sifat yang punya pasangan dan sifat tidak punya pasangan. Istilah lainnya, kita sering gunakan istilah laha diddun. Sifat bagi dia ada pasangan. Yang tidak punya lawan, la didda laha. Tidak ada lawan baginya. Jadi tolong bagi yang bahasa Arabnya ya masih bahasa Arab gitu, itu biasanya mengucapkan lahadidun dan lahadidalaha sedikit pabelit. Tapi bagi yang sudah familiar bahasa Arab itu enggak masalah. Nah, sifat yang punya pasangan tidak punya pasangan atau lahadidun dibahas di Matan Al-Jazari bab sifat di awal. Ya kan? Yaitu sifatuha jahrun warikhun mustadfil munfatihun musmatatun wadiddakul. Dan lawannya katakanlah. Yang pertama adalah jahar. Sifatuha jahrun. Jahar. Dan lawannya adalah mahmusuha fahasau sahsun sakat atau hams. Bukan hames, tapi hams. Nggak ada e-nya. Hams. Gitu. Hams. Bukan hames. Hams. Ini berkaitan dengan apa sifat ini? Sifat ini berkaitan dengan nafas atau udara yang mengalir saat huruf itu dilafalkan. Jadi hams itu ada udara mengalir. Hams. Kan? Hams. Ada udara mengalir. Jahr. Nggak ada udara. Nggak ada. Jahr. Tidak ada udara mengalir. Jadi sifat yang di sini disebutkan ini kaitan dengan udara mengalir atau tidak mengalir saat dilafalkan. Di dalam Al-Jazari, mahmusuha fahassahu sahsun sakat. Huruf hamas itu adalah fah disusun dalam bentuk kalimat yaitu fahassahu syakhsun sakata. Huruf apa? Huruf fa, huruf ha, jim, fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Loh, gimana cara mengalirkan nafasnya? Coba kita lihat huruf fa. Pertama fa. Di mana mahrot fa? Kita ingat-ingat kembali teori mahrot yang fa. Wa min batnis safah fal fa ma'atrofis sanayal musrifah. Dan dari perut bibir yang bawah ini ketemu dengan huruf dengan ujung gigi seri atas, maka keluar huruf fa. Ditambah sekarang sifatnya. Kalau kemarin baru mahrotnya aja. Jadi kita belum bisa sebenarnya mengelafalkan. Cuman bisa menunjukkan dia di sini. Gitu. Bibir bawah ketemu gigi seri atas. Ditambah hamas. Berarti apa? Ada aliran udara. Nah itu. Coba. Kalau kita acuannya bahasa Indonesia nggak masalah karena ada huruf F. Tapi mungkin bagi orang Sunda ini masalah karena di Sunda itu nggak ada huruf F, adanya P. P itu tidak ada hamesnya, sehingga banyak huruf F jadi diganti menjadi P. Li'ila pi kuroisi, bi kurois gitu, pi. Ya kan? Alpil, huruf pil, alpil, ya kan? Sehingga kalau kita mengajarkan pada orang-orang yang dulu gitu, yang maaf ya ini bukan menghina, bukan ini suku, bukan, karena setiap bangsa, setiap suku itu punya problematika dalam menyesuaikan dengan lafal-lafal suku lain. Nah, karena kita belajar Arab ya kita menyesuaikan dengan lafal-lafal pengucapan Arab. Gitu. Tapi sebenarnya orang Indonesia itu orang yang paling fleksibel, paling mudah belajar. Itu hebatnya. Orang Indonesia tidak punya sesuatu yang medok yang nggak bisa dirubah.
Orang Indonesia biasanya gampang banget untuk menyesuaikan lafaz-lafaz itu. Makanya banyak orang Indonesia itu menjadi ulama-ulama di Timur Tengah. Menjadi ulama-ulama besar sehingga terkenal sedunia. Karena dia gampang sekali gitu belajar. Itu hebatnya orang Indonesia dan kita adalah salah satu dari orang Indonesia itu. Itulah fa, kembali ke fa. Tidak ada masalah. Kemudian ha. Di mana makhraj ha? Ha, makhrajnya ada di nah, di mana? Kita ingat lagu. Apa? Aha. Di mana ini? Wastol halki, tengah lidah. Coba ucapkan. Ha. Nah, itu. Ada udara mengalir karena bersifat hams. Berarti ketika kita mengucapkan ada udara. Ya. Itulah ha. Ya, karena harokah. Harokah. Berbeda dengan ha loh ya. Nanti ada ha. Ha juga punya sifat hams, tapi beda. Ha dengan ha. Beda apa? Beda makhraj. Di mana makhraj ha? Di mana ini? Aha. Aksol halki. Di pangkal tenggorokan. Di sini ada huruf ha. Huruf yang keempat ini ha. Ya kan? Ha. Ih. Itu ha. Kalau ha. Kalau ha. Itu melafalkan hurufnya saja, bukan nama hurufnya. Kalau kita pengen agak tepat, kasih hamzah, ya kan? Kasih hamzah fathah, kasih hurufnya apa? Ha. Jadi kita ucapkan ah. Kalau kita kasih hamzah fathah, kita kasih ha. Apa bedanya? Semua ada udara mengalir. Biasanya kami dan teman-teman tuh kalau belajar paling menghabiskan energi itu huruf H. Oke, belajar huruf H suka diakhirkan. Kenapa? Habis energi. Karena kita latihannya nanti adalah kita ucapkan dulu huruf itu dalam kondisi sukun. Kenapa begitu? Nanti ada penjelasannya. Kenapa harus sukun dulu kita belajar. Kan nggak bunyi. Biasanya orang kan ngomong, nama hurufnya apa? Nggak, kita bagaimana melafalkan huruf itu. Bunyi hurufnya gimana? Bukan nama hurufnya apa, tapi bunyi hurufnya gimana. Kita akan sebutkan itu. Oh, bunyi hurufnya begini. Bunyi huruf fa gimana? Bunyi huruf ha gimana? Bunyi huruf sa. Di mana makhraj sa? Nah, gimana makhraj sa? Ya. Nah, ingat tadi. Nah, di sini ya. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Sa, ketemu. Makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu sa. Ditambah dengan sifat hamas. Nah, sifat hamas masih panjang. Nanti yang menarik adalah huruf kaf dan ta. Kaf dan ta. Ta itu sama dengan T kita biasa. T. Kaf sama dengan K. K. T, K. Tapi ada hamesnya. Hamesnya tapi bukan desis. Hames itu bukan desis. Udara aja yang mengalir, bukan desis. Nanti ada sifat yang namanya desis. Itu desis. Kalau hames hanya udara ngalir. Udara ngalir. Sekarang T. Ada udara ngalir nggak? Udara ngalir. Loh, kok itu nggak ngalirnya kayak tadi gitu. Kok cuma ini? Karena nanti ada sifat yang lain ya.
setelah ini.